Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Fiwajita Koshitima. Saya dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dan soal-soal tentang bulan sebagai persiapan KSN Astronomi tahun 2024. Kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama kita masuk ke pengertiannya. Bulan adalah satelit alami Bumi, satu-satunya dan berukuran seperempat ukuran Bumi dan beredar mengelilinginya setiap 27,3 hari. Pada jarak rata-rata 384.400 km di bawah tarikan gravitasi Bumi berdiameter 3.476 km dengan gravitasi 0,16 atau 1/6 gaya gravitasi Bumi. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya dan cahaya bulan sebenarnya berasal dari pantulan cahaya matahari. Bulan hanya bisa dilihat dari satu sisi permukaan jika diamati dari bumi. Hal ini disebabkan karena kala rotasi bulan adalah sama dengan kala revolusi atau orbit bulan mengelilingi bumi yaitu 27,3 hari. Di bulan tidak terdapat udara maupun air, hanya banyak kawah yang terhasil di permukaan bulan disebabkan oleh hantaman komet. Next, kita masuk ke bentuk bulan. Dari hasil pengamatan, permukaan bulan tidaklah rata, melainkan memiliki relief. Pada permukaannya terdapat dataran rendah maupun tinggi yang terdiri atas pegunungan. Selain itu, di seluruh permukaan bulan juga terdapat lubang-lubang bulat yang disebut kawah. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga tidak mampu menahan tabrakan dari benda-benda angkasa yang lain. Hal inilah yang menyebabkan adanya banyak kawah di permukaan bulan. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di sini terdapat kawah. Nah, ini disebabkan oleh hantaman atau tabrakan dari benda-benda angkasa. Nah, inilah yang dinamakan kawah. Next, kita masuk ke struktur bulan. Secara umum, struktur bulan terdiri atas 3 lapisan penting, yakni kerak bulan, mantel bulan, dan inti bulan. 1. Kerak bulan merupakan lapisan bulan yang paling luar yang melindungi lapisan bagian bawahnya. 2. Mantel bulan merupakan lapisan di bawah kerak bulan yang menyelimuti lapisan inti. Lapisan mantel bulan bermanfaat untuk mencegah bulan mengalami gempa. 3. Inti bulan terbagi menjadi 2, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti dalam kaya akan besi yang berada pada radius sekitar 240 km. Sedangkan inti luar berupa fluida atau cairan yang tersusun atas besi cair dengan radius sekitar 300 km. Nah, di sini teman-teman bisa melihat struktur bulan. Kerak bulan ini berada di paling luar, mantel bulan yang ini, inti luar yang ini, dan inti dalam yang ini. Sedangkan kawah bulan atau lubang yang berada di permukaan bulan itu terdapat di sini. Next, kita masuk ke fase bulan. Di sini ada pada gambar ada bulan baru, bulan sabit awal, kuartil awal, bulan 3/4, bulan purnama, bulan 3/4, kuartil akhir, bulan sabit akhir. Nah, fase bulan sendiri yaitu merupakan perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Perubahan fase bulan ini bisa terjadi karena di luar angkasa. Bulan selalu berputar mengelilingi bumi. Hal tersebut dinamakan revolusi bulan. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama yaitu fase bulan baru. Fase bulan baru adalah fase bulan berkonjungsi dengan bumi dan matahari.
Yang dimaksud dengan konjungsi merupakan posisi bulan searah dengan matahari. Di fase bulan baru, bulan tidak terkena cahaya matahari sama sekali dan terlihat hilang. 2. Fase bulan sabit awal. Fase ini merupakan fase bulan bergerak meninggalkan titik atau posisi konjungsinya dengan matahari. Bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengahnya yang menyebabkan bulan terlihat menyerupai bentuk seperti sabit. Yang ketiga, fase kuartal pertama. Fase ini merupakan fase bulan ketika posisi bulan, bumi, dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Pada fase ini bulan berbentuk setengah lingkaran. Next, yang keempat yaitu fase cembung awal. Fase ini merupakan fase saat permukaan bulan terlihat 3/4 atau lebih dari permukaan yang menghadap bumi. Yang kelima, fase bulan purnama. Fase bulan purnama terjadi pada hari ke-14 ketika bulan berada pada posisi 180 derajat. Pada fase ini, bulan berada pada posisi yang berlawanan dengan bumi. Hal ini lantas menyebabkan cahaya matahari terpantul ke bulan sepenuhnya. Pada fase ini, bulan terlihat seperti lingkaran penuh yang dikenal dengan istilah bulan purnama. 6. Fase cembung akhir. Kebalikan dari cembung awal. Pada fase ini, bulan tampak terbalik dari fase-fase sebelumnya. Sebagian besar permukaan kiri pada bulan yang bersinar pada fase ini. Hanya sebagian kecil bagian sebelah kanan bulan yang gelap. Next, 7. Fase kuartal ketiga. Fase kuartal ketiga bulan kembali terlihat setengah bagian. Fase ini terjadi pada hari ke-21, tepatnya ketika bulan berada tepat pada posisi 270 derajat. Adapun penampakannya sama seperti bulan pada fase kuartal pertama. Yang terakhir, yaitu yang ke-8, fase bulan sabit akhir. Pada fase terakhir ini hanya sebagian kecil dari bulan yang terlihat dari bumi. Fase ini terjadi pada hari ke-25. Ketika bulan berada pada posisi 315 derajat, pada fase ini bulan berbentuk sabit sebelum akhirnya kembali lagi ke fase awal yaitu fase bulan baru. Setelah membahas materi, kita masuk ke pembahasan soal. Lanjut. Baiklah, di sini terdapat soal Olimpiade Astronomi tingkat kabupaten atau kota tahun 2009 nomor 9 yang berbunyi 9. Pilihlah pernyataan yang benar. A. Bulan baru terbit jam 6 sore. B. Bulan baru terbit jam 6 pagi. C. Bulan kuartil pertama tenggelam jam 6 sore. D. Bulan kuartil pertama berada di meridian jam 24 atau jam 12 malam. E. Bulan kuartil akhir terbit jam 12 siang. Jawabannya adalah B. Bulan baru terbit jam 6 pagi. Pembahasan. Untuk waktu terbit dan terbenam bulan secara pendekatan pada fase-fase khusus dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Fase bulan baru atau bulan mati. Waktu terbitnya jam 6 pagi, waktu transit atau di meridian itu jam 12 siang, waktu terbenam jam 6 sore. Fase bulan pada bulan kuartil 1 waktu terbitnya jam 12 siang, waktu transitnya jam 6 sore, waktu terbenamnya jam 12 malam. Fase bulan purnama, waktu terbitnya jam 6 sore, waktu transit jam 12 malam, waktu terbenam jam 6 pagi. Fase bulan kuartil kedua, waktu terbitnya jam 12 malam, waktu transitnya jam 6 pagi, waktu terbenamnya jam 12 siang. Next. Data sebelumnya hanyalah pendekatan saja dan pasti memiliki kesalahan-kesalahan dalam rentang di bawah 1 jam dari gerakan bulan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan yang pertama, bulan terlihat melintas langit tidak tepat 24 jam, tetapi selalu terlambat rata-rata 48,8 menit dari
hari matahari. Yang kedua, orbit bulan yang elips dengan eksentrisitas 0,05490, artinya kecepatan orbit bulan berbeda di setiap titik. Yang ketiga, inklinasi orbit bulan sekitar 5,1 derajat. Selanjutnya, orbit bulan yang mengalami gangguan oleh gravitasi matahari. Meskipun demikian, tabel di samping bisa dipakai sebagai gambar kasar tentang terbit dan terbenamnya bulan di fase-fase utama bulan. Nah, next. Yang kedua, yaitu Olimpiade Astronomi tingkat provinsi tahun 2014 nomor 6. Di sini soalnya berbunyi, jika sabit tipis bulan tampak sesat sebelum matahari terbit, berarti bulan menuju ke fase A. Bulan baru, B. Seperempat pertama, C. Purnama, D. Seperempat akhir, E. Gembung bulan. Jawabannya adalah A. Pembahasan, saat bulan sabit tua, yaitu bulan sedang menuju fase bulan baru, maka ia akan terbit sesaat sebelum matahari terbit, berada di meridian saat hampir tengah hari, dan akan tenggelam sesaat sebelum matahari tenggelam. Hal ini dapat dijelaskan dengan sederhana menggunakan diagram fase bulan. Rotasi bumi dan revolusi bulan, arah putarnya berlawanan arah jarum jam, sehingga pagi hari adalah bagian bawah gambar bumi. Terlihat bahwa posisi bulan baru adalah searah dengan arah matahari. Oleh karena itu, jika dilihat oleh pengamat yang sedang mengalami pagi hari, ia akan terbit hampir bersamaan dengan matahari terbit. Nah, jadi jawabannya A ya teman-teman, bulan baru. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.